Kamboja. Kamboja. Oh iya, Kamboja. Itu masih ada di peta bumi kan? Masih dong. Oh masih. Iya. Baik, kita langsung syahadat. Ya. Atau mau curhat-curhatan dulu? Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Syahadat dulu aja Gurunda. Siapa tahu keburu mati Gurunda. Gak enak. Oh iya baik. Saya mau tanya dulu. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah menurut saudara Kristen, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Saya kurang paham sih Pak kalau soal keagamaan gitu. Kurang mendalamin lah jadinya. Iya, sekarang yang Tuhan satu-satunya kan Allah tuh. Ya. Berarti yang lain Tuhan nggak? Yang gimana? Berarti yang lain selain Allah Tuhan nggak? Enggak dong. Oke. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ikuti saya, tangan kanannya satu jari telunjuk, simbol tauhid satu Tuhan. Gini ya. Ya, Masya Allah. Ikuti saya Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Dinda Alif mungkin yang mau mendoakan, atau ada yang lain, silakan. Ya, Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Alif. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak enak ya. Ada Cak Tahta ini Ustadz. Oh iya, ada Ustadz Tahta juga. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Izin. Salam aja Ustadz Alif. Ya wis kalau gitu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, tapi tadi sudah diawali ya, tidak perlu diulang lagi Gurunda, bahwa dia sudah mengikrarkan kalau Yesus itu manusia ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Jadi tidak perlu diulang lagi ya. Oke, Bang Gia, aduh namanya Gia lagi. Bang siapa? Aku dari tadi nyimak sih di bawah. Kita Kristianus, ya. Ustadz Alif. Kristianus. Bang Kristian, ya oke, Bang Kristian ya. Sebelum kita lanjut berdoa, abangku, apakah abang ada orang tua, adik, kakak yang sampai detik ini masih non muslim? Ada? Suaranya nggak kedengeran? Masih ada ya? Ketiban sama speaker Ustadz. Oh iya, ketiban Ustadz. Kok ketiban? Noise di tempatnya Ustadz Alif kayaknya. Oh alah. Baik. Masih ada ya yang non muslim ya? Oh noise. Aduh ya Allah. Ntar aku sebentar. Mohon maaf nggak lama. Saya ganti aja pakai headset dulu ya. Apa? Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Aman. Lanjut Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ya abang, masih banyak keluarga, saudara, adik kakak yang non muslim ya? Masih banyak.
Masih banyak. Tentu baik berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, saudaranya, ibunya, mungkin adiknya, kakaknya ingin mengikuti jejak abang menjadi seorang muslim yang kafah, yang taat, yang bisa menjalankan, sehingga apa? Sehingga harapan kita nanti bisa masuk ke dalam jannah, di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan keluarga tercinta. Tentu kita tidak ingin terpisahkan dengan keluarga kita ya. Ingin selamanya, terutama di kehidupan yang abadi, kita di surga itu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, di momen yang penting ini, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah agar dilembutkan hati mereka yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam, yang masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita berharap semoga menyusul sebagaimana Bang Christian juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, para guru semuanya, mohon maaf, izin memimpin dalam doa ini. Kita fokus sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang sudah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudari kami, dan dosa seluruh umat muslim, baik muslimin maupun muslimat ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna ya Allah, curahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Wahdina ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah. Tetapkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, dan berikan hidayah juga kepada mereka yang sampai detik ini belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama ya Allah, di antara kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, mungkin di antara saudara kami ada ibu kami, atau bapak kami, atau adik kakak kami, atau saudara-saudara kami yang kami cintai ya Allah, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Terutama saudara dari Kak Christian ini ya Allah, keluarga dari Kak Christian ini ya Allah, yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul di kehidupan yang abadi di jannah-Mu ya Allah. Wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan ya Allah, dan limpahkan rezeki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa syahadatana ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah, syahadat kami ya Allah, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau rusak hati kami, jangan Engkau cabut hidayah pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, teguhkan pendirian kami ya Allah, dan seluruh para pejuang Islam ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, alal qaumil kafirin, di dalam mengalahkan kaum-kaum kufar ya Allah, di dalam mengalahkan kaum-kaum hasad ya Allah, dan di dalam mengalahkan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keluarga kami, keturunan kami yang soleh dan soleha ya Allah, yang cinta terhadap agamamu ya Allah, yang mau memperjuangkan agamamu ya Allah.
Berikanlah kami semua keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hai Christian, Masya Allah, di momen yang bahagia ini, bulan suci Ramadan, bulan kebanggaan umat Islam, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda sudah kembali kepada fitrahnya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38, ketika seseorang itu menghentikan kekafirannya, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Jadi Anda kembali fitrah, kembali bersih seperti kertas putih yang tanpa noda, ya. Namun amal-amal kebaikan insya Allah Allah catat, Allah tetap catat kebaikan Anda, dan itu menjadi penolong Anda nanti kelak di yaumil akhir, ya. Dan setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Menjadi seorang muslim itu harus total. Rukun Islam ada 5 wajib dijalankan, kecuali yang naik haji itu bila mampu, ada syarat kemampuan. Syahadatnya sudah diikrarkan, sholat wajibnya wajib dijalankan, puasa Ramadannya, dan berikut juga zakatnya. Itu bagian pokok-pokok yang ada dalam Islam wajib dijalankan. Lakukan namun sesuai dengan kadar kemampuan di awal ini, gitu ya. Kekuatan yang Anda bertahap berprogres menjadi lebih baik, gitu. Dan selebihnya nanti bagaimana disyariatkan, disunahkan setelah bersyahadat itu apa saja, biar kami bagi-bagi. Jatahnya saya serahkan kepada Ustadz Tahta. Tafadhol. Oke, sedikit. Assalamualaikum, izin Gurunda dan juga Ustadz Alif dan yang lainnya. Saya cuma menyampaikan singkat. Pertama, setelah bersyahadat, berarti kita punya hukum-hukum taklifiyah namanya. Kewajiban-kewajiban dalam Islam berlaku. Apakah itu puasa, sholat. Habis ini mandi ya, niatlah mandi. Kebersihan ya. Kita itu mu'allaf itu kan ibaratkan kotor terus mu'allaf menjadi bersih. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf wa id yaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi abang ini sudah ibaratkan pakaian atau kertas itu putih, tidak ada coretan sama sekali, dosa-dosa tidak ada. Makanya dijaga. Akan berlaku lagi mulai sekarang. Misalnya abang melakukan dosa, ya dicatat. Sedangkan yang lalu-lalu tidak ada. Tidak ada dosa sama sekali sekarang ini. Mulai dari sekarang. Berlakunya dari sekarang ke depannya, hati-hati. Dan ingat, abang, ibadah-ibadah dalam Islam itu jangan dianggap, Islam ini berat, jangan. Itulah tandanya Samawi. Ajaran Samawi mulai dari Abraham, Musa, Isa, semuanya itu memang ajaran Samawi itu ada perintah, ada larangan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri waktu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, malah dibully sama orang Yahudi itu. Wahai Muhammad, kata mereka, katanya engkau seorang utusan, mana kau udah ada perintah sholat, udah ada puasa. Akhirnya oleh Allah diberi perintah melebihi mereka. Contohnya sholat. Sholat ini kan kalau mereka 3 waktu. Tapi kalau Islam 5, di atas mereka. Puasa juga gitu. Ya, masa kamu ikut puasa kami? Karena dulu Nabi pernah puasa Asyura. Yang mana Asyura itu orang Yahudi puasa juga. Karena saat itu di tanggal dan tahun Israel dibebaskan dari Fir'aun. Akhirnya mereka puasa. Maka kata Nabi, kalau gitu saya juga berhak puasa. Karena semua para Nabi kan bersaudara. Nah ternyata kata orang Yahudi kan, apa kamu ikut kami? Seharusnya kamu ini utusan punya perintah juga.
Akhirnya oleh Allah diberi perintah-perintah melebihi mereka, baik puasanya, sholatnya di atas mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok Islam ini banyak perintah, ya karena memang ajaran samawi. Yang mana nanti samawi itu akhirnya ke surga. Ya, kalau ada orang tidak pernah ibadah, tidak bertemu dengan Allah, tidak berkomunikasi lewat ibadah, lalu mengharapkan surga, ya tidak mungkin. Sama dengan orang ingin punya gaji, tapi tidak mau melamar kerja di pabrik misalnya, minta gaji, ya nggak bisa. Nah kalau dia masuk pabrik pasti ada aturan, ya jamnya, ya jam sekian kamu harus masuk, tidak boleh merokok waktu kerja, ya gitu ada aturan. Nanti setiap bulan dapat gaji. Sama dengan ada orang ingin masuk surganya Allah, tapi tidak mau diatur di dunia, tinggal di surganya Allah, di dunia, di buminya Allah, tapi tidak mau ikut aturan Allah. Ya sudah, nanti kalau meninggal tidak dapat apa-apa. Ya neraka itu. Ya, karena memang surga ini diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus supaya mereka mengenal aku, Tuhan yang benar. Coba semua para nabi ini kan mengenalkan Allah. Andai kan Allah tidak mengutus nabi, manusia tidak akan kenal Allah. Akhirnya mereka membuat patung disembah, pohon beringin disembah. Akhirnya Allah sayang kepada manusia, akhirnya dia mengutus utusan. Nanti para utusan itu akan memperkenalkan. Di zamannya Musa ya sama, Allah itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Semuanya Nabi Muhammad juga gitu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. La tudrikul absar, tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sama, semua nabi yang ngajarin gitu. Akhirnya manusia kenal Allah, yang mau. Kadang-kadang sudah dikenalkan tapi menolak. Gitu ya. Jadi setelah ini besok ya puasa karena orang kewajiban umat Islam itu kalau ada perintah dilakukan, yang larangan ditinggalkan. Ya kalau bisa habis ini mandilah, tidak usah repot-repot niatnya. Yang penting Anda sadar bahwa Anda sudah mu'alaf, mandi kebersihan. Kalau mau diniatkan mandi besar, saya niat mandi besar karena Allah, udah. Atau di hatinya sudah ada niat, udah, oh ya saya habis mu'alaf, ibaratkan saya ini bersih sudah. Maka seakan-akan disimbolkan dengan mandi. Orang mandi itu kan bersih, seluruh badan, kayak gitu Bang ya. Itu doang. Silakan untuk yang lainnya, monggo. Yang lain, silakan Ustaz Arif dan Bang Juma atau Bang Ardi, silakan. Sudah disunat, Bang? Oh, udah Bang. Udah Sudah? dari kecil kita ya. Oh, mau lagi nggak? Wah enggak dong. Habis barang sunat terus. Izin Tat, jadi malam ini kalau Mbak Lucy ini kakaknya ya? Iya Bang. Dulu Mbak Lucy berapa hari yang lalu salat? Bukan berapa hari yang lalu sih Bang. Kayaknya udah sebulanan lebih. Oh, kurang lebih sebulan. Kemudian waktu Anda memeluk Islam itu, Christian tahu? Tahu Bang, udah kasih tahu. Sempat diskusi nggak berdua? Apa diskusinya kalau diskusi? Kalau soal itu memang dia udah tahu Bang sebelumnya saya ada niat. Nah oke, kalau gitu Christian, waktu kakakmu Lucy memeluk Islam, waktu itu kau protes atau kau bertanya kenapa gitu? Gimana? Kalau saya di pribadi ya, saya sih enggak protes sih. Jadi jatuhnya gimana ya? Kalau menurut dia itu jalan yang benar, silahkan lakukan. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Sempat nggak? Saya nggak ada ngehalangin ataupun gimana, nggak ada. Nggak Lucy sebagai kakak mempengaruhi kamu? Gimana? Nggak Lucy mempengaruhi kamu, ayo masuk Islam gitu? Pernah nggak kayak gitu? Oh enggak, ini jadi memang udah niat gitu dari awal. Ada kebetulan kan, gimana ya? Susah ngomongin gimana ya? Susah menjelaskan ya gitu ya, karena ya, kata hati gitu ya. Ya, jadi susah mau diomongin gitu. Kayak udah pengen aja gitu. Karena memang ada waktu saya kecil juga udah sempat ada belajar gitu, Pak. Jadi kayak belajar Al-Quran dari nenek, karena kan
dari mamanya aku kan Muslim gitu. Mama Muslim apa gimana? Mama Muslim, jadi waktu saya dibawa ke Jawa Barat tuh, jadi sempat diajarin kayak disuruh taraweh, yang sholat, terus disuruh ini gimana sih Pak? Tapi itu pada saat saya masih kecil, jadi kan belum tahu apa-apa. Masih ngikut-ngikut aja bang. Ya. Jadi, Setelah remaja ya. dikasih KTP kasih Kristen gitu ya? Iya. Karena kan ikut Terus? bapak. Oh, bapak. Baptis dulu, dibaptis. Masih ingat nggak waktu dibaptis? Iya, ingat. Baptis pakai air atau pakai apa? Pakai air. Oh, pakai air. Ya. Pernah dimasukin sekolah minggu juga mungkin? Pernah. Rajin ke gereja juga mungkin waktu itu? Oh, kurang Pak kalau saya. Kurang. Jadi apa yang mendasari banget sehingga mau memeluk Islam? Bukankah kalau sudah memeluk Islam artinya kamu udah berbeda keyakinan dengan bapakmu gimana? Kalau saya yang mendasari sih, yang pertama kalau dari ini kan dari hati saya, dari memang ibaratnya udah niat saya sendiri, dan kebetulan saya ibaratnya ada pasangan kebetulan Muslim, jadi dia juga ngajarin saya ya, dari udah kayak kebiasaan lah gitu, dari kecil dia ini gitu, jadi kayak ada rasa ingin dari hati gitu, gimana ya ngejelasin dia susah. Itu yang namanya hidayah dari hati. Susah. Terus masih berhubungan baik sama bapak? Kalau komunikasi sih pasti lancar Pak. Apa yang kamu mau? Karena ini live di YouTube, siapa tahu papa kamu mendengarkan di luar sana. Apa yang ingin kau katakan? Ya, saya pengen bilang, Pak, terima kasih selama ini udah ngebesarin, udah ngebimbing. Ya ini jalan yang Christian ambil, ya semoga Christian mengikuti ajarannya dengan baik ya. Begitu juga dengan bapak lah di sana, sehat-sehat lah. Kalau mama masih hidup? Mama masih ada? Masih? Masih. Mama Muslim kan? Muslim. Pernah nggak mama kamu ngajarin kamu Islam aja deh, pernah nggak? Kalau waktu saya kecil sih enggak diajarin ya Pak, tapi jatuhnya kayak apa kegiatan yang dilakukan umat Muslim pada saat itu ya saya lakukan. Oke, saya rasa mama kamu juga nonton nih. Pasti mama kamu senang. Apa yang ingin kau ucapkan kepada mama tercinta? Silakan. Ya, kalau untuk mama, Mak, sekarang aku udah memeluk agama yang sama dengan mama. Ya kalau ada kurang baiknya ataupun ajaran agama yang baru Kristen iniin, tolong diingatin, tolong ditegur kalau memang ada yang salah, biar lebih ke jalan yang benar lah. Itu Lucy dong. Lucy lagi, silakan Lucy. Mama kamu, silakan. Iya bang. Tadi pas yang ngucap kalimat syahadat Lucy sampai gemetar juga nih bang. Sama itu Dik, sama. Saya juga. Kita sama kita. Lanjut. Alhamdulillah. Sebenarnya adik ini udah ada niat dari lama sih bang, cuman masih kayak terombang-ambing gitu. Karena memang juga dari keluarga Lucy kan, mama kan Muslim, otomatis keluarga besar dari mama kan Muslim semua. Dan ibaratnya kami itu udah terbiasa hidup di tengah-tengah dua agama gitu loh bang, di Katolik sama di Muslim.
Tapi bagaimanapun namanya anak kan pasti lebih dekat ke emaknya ya Bang ya. Nah, kebetulan Christian ini kan anak laki-laki paling kecil. Jaraknya sama adik yang paling kecil yang cewek itu jauh jaraknya. Jadi waktu dia masih kecil tuh sering dibawa ke Jawa, ke Cilegon. Dia lama tinggal sama nenek juga, sama tante, sama mama. Jadi kayak kehidupan muslim itu bukan hal yang asing lagi buat dia loh Bang. Kayak udah biasa gitu. Kayak ngeliatin mama sholat, yang gitu-gitu dah. Dibawa ke masjid, gitu-gitu Bang. Jadi udah terbiasa gitu. Dan ditambah lagi saat ini memang pasangan dia muslim juga, jadi semakin disupport juga gitu. Oke. Christian kalau mau kira-kira mau nggak pakai nama muslim? Kan yang Christian kalau mau mungkin meminta kepada siapa kasih nama muslim, panggilan muslimnya mau nggak? Boleh sih. Siapa yang Anda minta kasih nama muslim di sini? Ada Bang Juma, ada Ustadz Alip, ada Ustadz Tata. Kalau saya jangan. Siapa yang mau Anda minta memberikan nama muslim? Siapa aja sih Bang yang kalau gitu saya yang nunjuk. Ustadz Alip siapa kira-kira nama muslimnya Ustadz? Anda yang doakan tadi, Antun yang doakan. Silakan Ustadz. Aduh, maaf. Nama lengkapnya siapa? Bang Andi. Pengen tahu dulu. Bang Christian nama lengkapnya siapa? Christianus Gia. Christianus Gia. Gia. Oh, Gia-nya itu memang namanya. Marga. Iya. Iya. Baik, sebenarnya kan kalau kita sarankan yang nama-nama keyakinan sebelumnya itulah yang diganti, ya kan? Karena itu identik dengan keyakinan sebelumnya. Kalau masalah nama-nama yang baik di dalam Islam itu sangat banyak. Misal Muhammad Gia Ramadan gitu. Seperti itu juga bagus karena momentum Anda menjadi mu'alaf di bulan Ramadan. Atau juga banyak. Sebaik-baiknya nama kata Rasulullah itu Abdullah. Berikut juga Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, misal Abdurrahim Gia Ramadan. Nah, itu nanti bisa dipilih saja. Ya, karena saya nggak bisa paksakan langsung gitu. Seperti itu. Atau istilahnya Muhammad Gia Ramadan itu juga bagus. Abdullah Gia Ramadan atau Abdurrahman Gia Ramadan juga bagus. Karena kalau itu marga tidak bisa dihilangkan, ya kami tidak ada masalah di situ. Cuma nama yang identik dengan keyakinan sebelumnya, alangkah baiknya untuk dihilangkan gitu. Tinggal dipilih aja itu nanti. Kalau gitu saya polling aja deh ke netizen di bawah atau di YouTube. Kira-kira yang saya ambil yang terbanyak. Silakan. Nanti teman-teman di bawah atau di YouTube silakan. Siapa kira-kira nama yang baik? Cuma panggilan aja. Silakan. Muhammad Gia Ardiansah bagus itu. Nah, itu suka-suka lu lah. Kenapa ada Ardiansahnya ya? Enggak, bercanda. Enggak apa-apa lah. Bang Juma mungkin Bang Juma. G-nya di belakang Bang, soalnya Gia marga. Iya. Oh, iya, Muhammad Ardiansah ya maksudnya. Terserah dong Bang, yang mana yang bagusnya aja namanya. Cuman posisi G-nya itu letaknya paling belakang karena marga. Iya, buntutnya gitu. Tapi ada Ramadannya juga bagus loh tadi. Nggak bisa posisi di tengah atau di depan G-nya Bang, harus paling belakang. Iya. Kalau aku tadi sih ada Ramadannya bagus loh, Dek. Ada Ramadannya bagus sih tadi. Iya, pas karena soalnya kan dia syahadatnya di bulan Ramadan, Bang. Iya, sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 18 Maret. 18 Maret. Ramadan. Wah, luar biasa kan? Bagus tuh Ramadan. Yang banyak ini dibawa nih Muhammad Ramadan Gea. Biar dipilih dia sendiri aja Bang Hadi. Ya silakan dipilih sendiri. Nggak cocok kan, nggak enak juga. Tapi ya terserah ya.
terserah loh. Ini nggak ada pemaksaan di sini. Mau ganti boleh, mau ditambahin nggak ganti tapi ditambahin juga boleh, bebas. Tapi sarannya ada yang diganti. Sarannya. Karena itu kan nama itu baiknya lah sarannya. ya. Sarannya. Terutama yang bukan marga ya, yang tadi nama agama identik dengan keyakinan lama itu diganti.